Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Fitri Rahmawati dan rekan saya Nabila Esareva Levi. Kami dari kelas A HI reguler. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan sedikit tentang apa itu filosofi. Dalam bahasa Yunani, kombinasi kata philo yang berarti cinta dan sopho yang berarti kebijaksanaan adalah kata khusus, yaitu filsafat yang berarti cinta kebijaksanaan. Inilah asal mula dari kata filsafat yang hingga saat ini dikenal di Indonesia. Lalu, apakah yang menjadi perbedaan antara filosofi dan filsafat? Bahwasanya tidak ada perbedaan mendasar antara kedua kata tersebut. Akan tetapi, jika digunakan dalam konteks formal, misalnya dalam pendidikan, kata filsafat lebih banyak digunakan daripada filosofi. Di universitas tidak ada fakultas filsafat, ada fakultas filsafat. Tidak ada filsafat ilmiah, filsafat pendidikan, atau filsafat manusia di fakultas filsafat. Tidak ada filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan filsafat manusia. Penggunaan kata filsafat lebih sering terdengar dalam kehidupan sehari-hari, seperti ayo berfilsafat atau orang ini sangat filosofis. Kata filosofis digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang memiliki kekuatan filosofis pemikiran. Jika filsafat didefinisikan adalah kerangka kerja untuk refleksi kritis untuk menemukan solusi untuk sebuah masalah. Solusi yang ditemukan untuk mengatasi masalah dengan pemikiran kritis adalah buah dari pemikiran filosofis. Jika solusi masalah tidak dipikirkan dengan baik dan kritis, itu bukan pemikiran filosofis, itu hanya asal suara. Melalui pemahaman di atas, tampaknya filsafat mencakup segala hal yang sangat umum. Ya, itu benar. Filsafat berkaitan dengan nilai-nilai, baik dan buruk, estetika, pengetahuan, dan topik umum lainnya. Selama subjek dapat diperiksa secara kritis, subjek tersebut dapat menjadi bahan filosofis. Menurut Louis O, filsafat tidak membuat roti. Apa maknanya? Filsafat tidak membuat roti berarti bahwa filsafat tidak membahas masalah teknis seperti membangun jembatan yang valid dan solid untuk 500 mobil. Namun, filosofi membahas tentang latar belakangnya. Apakah pembangunan jembatan ini akan memiliki efek positif pada kehidupan manusia? Apakah pembangunan jembatan ini cenderung membahayakan untuk hidup? Dan jika demikian, bagaimana dalam membuat keputusan akhirnya? Melalui ilustrasi di atas, sangat jelas bahwa filsafat dapat dibuat oleh siapa saja. Itu adalah hal yang sangat benar, tetapi tidak semua orang menyadari bahwa adalah mungkin untuk filsafat meningkatkan kehidupan seseorang. Apa gunanya belajar filsafat? Telah dikemukakan di atas bahwa berfilsafat itu mudah. Cukup sadari bahwa masalahnya perlu dipelajari secara mendalam. Kalau begitu, bukankah lebih baik fakultas filsafat dibubarkan di seluruh dunia? Jawabannya adalah tidak. Belajar filsafat bukanlah belajar berpikir kritis. Jangan berasimilasi belajar filsafat dengan filsafat. Diskusi dalam filsafat bisa berupa apa saja. Misalnya, kita membahas meja yang diletakkan di sudut ruangan, lalu kita bertanya-tanya mengapa di meja itu di sudut. Kenapa terlihat seperti ini? Ini adalah diskusi mahasiswa baru dalam bidang filsafat atau orang yang mencoba mempelajari filsafat. Lanskap pengetahuan masih kecil dan biasanya hanya membutuhkan waktu. Mempelajari filsafat berarti mempelajari pikiran orang lain tentang sesuatu. Ilmuwan ahli filosofi yang bernama Empedokles menganggap bahwasannya api, bumi, udara, dan air merupakan alam semesta. Mengapa Karl Marx dalam bukunya Das Kapital menganggap bahwa sistem ekonomi kapitalis akan hancur dengan sendirinya? Apa yang bisa kita pelajari dari pemikiran tokoh-tokoh ini untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Ini tentang deskripsi singkat tentang bagaimana filsafat dapat dipelajari. Semakin banyak kita membaca dari literatur, semakin banyak pemahaman kita tentang konteks dan pemikiran kritis para pemimpin dunia mempengaruhi peradaban. Apa gunanya berfilosofi? Mencapai kehidupan yang lebih baik adalah penggunaan filosofi utama. Orang awam yang tidak sadar akan pentingnya berpikir kritis akan menjalani kehidupan yang sangat datar. Yang pertama, kita membedakan karakteristik seseorang dari kehidupan sehari-hari, yaitu melalui pekerjaan.
Yang pertama, ada orang dengan tingkat berpikir kritis rendah. Terima tugas berat dari atasan Anda. Alasannya adalah bahwa jika pesanan tidak dieksekusi atau didiskusikan, ia takut bahwa gaji akan berkurang, ketakutan akan ditangguhkan, dan jika Anda dipecat, kemudian orang ini akan memenuhi tugasnya dengan hati yang berat dan penuh. Dengan demikian, orang yang tidak berpikir kritis dengan cara ini tidak akan membuat hidup mereka lebih baik atau lebih buruk. Yang kedua, cara berpikir orang dengan pemikiran kritis tingkat tinggi. Jangan mengambil tugas berat dari atasan Anda seperti itu. Dia akan merefleksikan tujuan tugas dan dampaknya pada keberhasilan karir dan perusahaannya. Dia bertanya-tanya akan hal yang menginovasi dia untuk memperbaiki atau memudahkan tugasnya, dan dia akan memberi atasan sebuah inovasi baru agar pekerjaannya lebih gampang dan mudah tercapai. Dia akan melihat masyarakat sebagai sesuatu yang dapat dimanipulasi untuk menjadi tempat yang indah untuk meningkatkan pengembangan keterampilan pribadi dan cara untuk berkontribusi pada kehidupan orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.